Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengirimkan email dari localhost menggunakan bahasa PHP ya. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu library yaitu dengan nama PHP Mailer. Jadi kita nanti menggunakan si PHP Mailer ini untuk mengirimkan apakah itu form ataupun data dari localhost ke email. Nah, mungkin untuk studi kasusnya kita coba untuk mengirimkan form konfirmasi pembayaran ya. Nah, jadi ini merupakan halaman dari si PHP Mailer di GitHub. Jadi nanti tinggal buka saja di GitHub, github.com/php mailer seperti ini. Oke, kemudian kalau kita scroll ke bawah, si PHP Mailer ini gratis ya, bisa kita gunakan. Dia mempunyai berbagai macam features yang bisa kita pakai untuk mengirimkan email dari localhost ataupun nanti di hosting. Nah, kalau kita lihat di sini, kita nanti perlu install. Nah, instalasinya ini ada dua macam cara. Pertama, kita langsung download di bagian atas di sini. Pada bagian code kita klik download zip ataupun kita clone. Dan yang kedua, kita bisa gunakan yang namanya Composer. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menginstal Composer khusus di OS Linux, itu sudah saya coba buatkan artikelnya di amperacoding.com dengan nama artikel yaitu cara mudah install Composer di OS Linux. Nah, ini sangat gampang, tinggal masukkan perintah sudo apt install Composer, ikuti prosesnya. Kalau minta masukin password, tinggal masukin saja. Kemudian kalau do you want to continue, langsung enter saja ataupun isikan dengan huruf Y, kemudian enter. Nanti dia akan memproses hingga akhirnya selesai dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita baru bisa nanti memanggil perintah composer require PHP Mailer seperti ini. Nah, kita akan coba dulu namanya buat folder projectnya. Jadi saya akan masuk ke folder htdocs. Saya buat folder baru di sini dengan nama mungkin kirim email PHP Mailer ya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk dengan Visual Studio Code. Jadi kita buka text editor yaitu Visual Studio Code. Kita pilih menu file atau bisa kita langsung open folder di sini. Masuk ke kirim email PHP Mailer, klik OK. Nah, nanti di sini kan masih kosong nih. Kita buat dulu file baru. New file namanya adalah index.php. Coba kita lihat di sini. Oh, nggak tampil. Coba kita langsung di sini saja. New file. Index.php. Nah, ini udah tampil ya. Saya dismiss dulu. Nah, kita akan panggil ataupun suatu halaman biasa ya. Jadi kalau kita masukkan di sini HTML yang 5, kita isikan di sini namanya adalah misalkan halaman index. Di sini kita kasih H1 dulu untuk percobaan. Simpan. Kemudian kita masuk di localhost kirim email PHP Mailer. Oke, udah tampil ya. Nah, kita akan coba install si PHP Mailer menggunakan perintah Composer di sini. Nah, ini akan saya copy saja. Kemudian pada bagian si folder kirim email PHP Mailer ini kita bisa panggil langsung terminal di Visual Studio Code dengan menekan tombol kontrol tanda kutip 1. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini kita langsung saja Ctrl Shift V supaya dia menampil seperti ini. Nah, dia nanti otomatis memproses ya. Jadi nanti menginstal. Nah, tinggal tunggu saja. Ya, sudah selesai. Terlihat di sini ada folder yang namanya vendor, composer.json dan composer.log. Ini merupakan si aset dari si Composer yang sudah dimasukkan juga dengan si PHP Mailernya. Jadi kalau kita masuk ke folder vendor, itu ada nama lagi folder PHP Mailer. Nah, di folder PHP Mailer ini dia ada folder lagi namanya PHP Mailer. Di dalamnya ada folder language, src, dan seterusnya. Nah, assetsnya itu ada di folder src di sini. Ataupun namanya source lah. Kalau kita lihat di folder directory project email PHP Mailernya, di vendor, PHP Mailer lagi. Nah, ini merupakan filenya. Oke, nah kita akan lihat lagi di bagian GitHub-nya. Di bagian bawah ini udah ada diberitahu bahwa kita perlu memanggil perintah ataupun konfigurasi yang wajib dipakai seperti ini. Jadi kita copy. Nah, nanti kita kan ingin membuat yang namanya form
Ini saya tutup dulu form pengiriman data melalui form konfirmasi pembayaran ya. Jadi kita akan coba buat satu file lagi di sini dengan nama, kita mungkin namanya saja kirim.php, kita paste di sini. Nah, nanti ini akan kita bahas setelah kita membuat dulu yang namanya form untuk konfirmasi pembayaran ya. Jadi kita akan coba buat dulu formnya. Jadi di sini kan sudah kita buat untuk tag HTML yang biasanya saja. Nah, kita akan coba buat untuk formnya. Ini kita akan kasih misalkan namanya sini kirim email dari localhost dengan PHP mailer. Kemudian di bawahnya kita kasih HR. Ini kenapa H1 nih, HR. Oke. Kita masukin di sini untuk pertama form actionnya dulu ya. Jadi form, kita bisa langsung form post, nanti dia akan tampil seperti ini. Actionnya kita masukin kirim.php. Oke, pada bagian form ini kita enterkan dulu ke bawah. Di sini kita masukin yang namanya untuk P supaya nanti ada jarak dari masing-masing formnya. Kita masukkan label. Kemudian saya hapus dulu. Kita kasih di sini nomor invoice, mungkin kita sebut seperti ini saja. Kemudian kita masukkan lagi yang namanya inputnya. Inputnya ini kita mau apa nih? Kan kita perlu teks nih. Masukkan saya teks seperti ini. Name-nya ini adalah nomor invoice. Nanti kita copy saja. Pada bagian ID kita nggak pakai ya. Kita cuma perlu di sini placeholder mungkin supaya nanti ada informasi apa yang perlu diisi. Ini isikan angka saja. Kemudian ini kita copy paste saja supaya cepat. Kita letakkan di sini untuk nama pengirimnya dan di sini adalah email. Nah, kita masukkan di sini yaitu tadi namanya adalah nama pengirim. Name-nya ini adalah nama pengirim. Di sini isikan nama Anda. Kalau di sini adalah kita isikan dengan email Anda. Nomor invoice ini kita ganti menjadi email. Jangan lupa untuk membuat suatu button ataupun tombolnya ya. Jadi button kita kasih untuk button submit. Namanya ini adalah submit. Ini nilainya adalah kirim. Kita simpan. Nah, ini kita coba refresh ya. Nah, ada tampil ya formnya, mungkin saya browser sedikit. Ada nomor invoice, nama pengirim, dan ini belum diganti nih. Ini kita ganti dengan nama email. Kita ganti dengan email, kita simpan. Refresh. Nah, nanti ketika user itu mengisikan data, tiga data ini yaitu nomor invoice, nama pengirim, dan email, itu akan masuk ke email. Jadi kalau kita klik kirim, dia akan memproses. Nah, ini kan masih belum kita benerin nih, karena kita baru buat untuk form ataupun halaman konfirmasi pembayarannya. Nah kan, tapi di sini kalau kita lihat dia sudah mengakses ke URL kirim.php. Oke, kita sudah berhasil buat. Kita lanjut lagi langsung ke kirim.php. Nah, di sini kan kita panggil untuk konfigurasi awal dari si PHP mailernya ya. Nah, jadi kita bisa langsung gunakan defaultnya itu dari si PHP mailer seperti ini. Kalau kita scroll ke bawah, di sini sudah ada a simple example ya. Kita bisa gunakan di sini. Kita copy paste. Kita copy, kemudian di bagian bawah sini kita paste di sini. Nah, nanti kita akan modifikasi sedikit ya, karena kita nanti perlu yang namanya mengirimkan data ke email target, tapi yang kita masukkan adalah form, nomor invoice, nama pengirim, dan emailnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dulu di bagian contoh dari si PHP mailer yang sudah disediakan di sini menggunakan yang namanya use PHP mailer, SMTP, dan exception-nya. Atau kita bisa langsung yang cara sederhana tadi di bagian sini. Oke, ini kan saya copy saja. Nah, sebentar kita lihat dulu. Path to PHP mailer exception, PHP mailer SMTP. Oke, ini udah benar. Dan must be bad top. Oke, kita simpan dulu. Require vendor autoload. Oke, udah disediakan di sini vendor autoload.php. Ini kita nggak usah diotak-atik, abaikan saja. Nah, yang perlu kita modifikasi adalah pada bagian setelah try di sini. Ini kan ada namanya
konfigurasi server settingsnya ya untuk SMTP debug server. Kalau kita lihat di sini untuk debuggingnya itu seingat saya ada 1, 2, dan 3. Coba kita lihat di sini ada nggak keterangannya. Docs kita lihat di sini nggak ada. Itu kemudian di examples debugging. Oke, ini belum ada nih. Coba kita nanti sajalah, kita skip dulu lah. Kita kembali ke sini di hostnya ini, karena kita menggunakan Gmail nanti ya, jadi kita ganti nih, ini SMTP kita hapus menjadi smtp.gmail.com. SMTP outnya kita atur menjadi true supaya nanti ada autentifikasi dari SMTP nya. Username, nah di sini kita akan gunakan email yang sudah mengaktifkan yang namanya allow less secure di Google. Nah caranya adalah kalau kita buka di email Google, yaitu kalau kita buka di pengaturan di sini. Jadi kalau kita buka, ini saya menggunakan email yang ini saja sih. Nah ini kita masuk ke manage your Google account. Nah nanti di bagian security sebelah kiri nanti ada yang namanya less secure apps access. Nah di sini statusnya kan masih off nih. Kita harus menghidupkan ini supaya nanti email fitur dari PHP Mailer yang menggunakan email ini, email si percobaan buatan email ini bisa terkirim. Jadi kita perlu turn on aksesnya dulu. Kita klik 1 kali. Nah pada bagian allow less secure apps-nya ini kan masih off nih. Kita perlu buat menjadi on. Ini klik saja nih pada bagian scroll ini. Nah dia udah berubah ya menjadi on. Kalau kita kembali lagi, di sini sudah menjadi on. Nah gunanya supaya kita bisa mengirimkan tadi. Ini kan saya masukkan nih username-nya ini adalah email kita tadi. Jadi kan saya copy saja. Oke, ini kita paste. Ini keyboardnya rada godek nih. Oke, passwordnya. Ini passwordnya kita perlu masukkan ya. Jadi password email tadi kita perlu masukkan. Jadi di sini saya akan masukkan passwordnya. Percobaan buat email 20. Bukan ini. Testing email Gmail 2020. Nah, ini passwordnya ya. Password dari email saya yang di sini tadi. Nah, untuk SMTP secure-nya ini kita perlu yang namanya adalah bisa kita kosongkan SMTP secure ini. Jadi kalau di sini saya akan coba untuk mana SMTP secure tadi, ini kita komenkan saja. Pada bagian port di sini menggunakan port 587. Jadi kita akan gunakan 587. Kalau misalkan dia nggak bisa, coba menggunakan 465 ataupun yang port yang lain. Nah untuk di sini pengaturan set from ini kan udah ada nih recipients penerimanya. Jadi set from ini adalah email ini nanti dikirim dari siapa. Jadi kalau misalkan saya buat nih ini kan namanya si percobaan buat email ini kan, ini kita copy, kita paste di sini. Pada nama mailer ini kita ganti percobaan. Oke, kemudian pada bagian add address ini emailnya kemana. Jadi kan kalau kita tadi ingin mengirimkan melalui form yang sudah kita sediakan, jadi kita akan hapus dulu bagian sini. Reply to-nya nanti kita akan atur untuk mengirimkan kembali ke email yang ini ya. Oke, ini kita masukkan ke sini. Information kita ganti dengan nama percobaan. Nanti ketika si user ataupun penerima email tadi mau membalas, dia nanti diarahkan ke email yang ini. Oke, ECC BCC nggak perlu, jadi ini saya coba komenkan saja. Attachment kita nggak perlu, saya komenkan saja. Kontennya ini nanti kita akan mengirimkan si konten ataupun pesannya itu melalui email dari bagian konten di sini. Oke, nah kemudian ini merupakan mail send, ini perintah untuk mengirimkan emailnya. Nah ini kan saya coba modifikasi sedikit ya, karena kita perlu namanya menangkap ataupun menyediakan si nilai yang telah diinfokan oleh user, yaitu di bagian halaman indeksnya di sini. Jadi kita akan ambil nomor invoice, nama pengirim, dan emailnya. Nah kita masuk ke sini, kita sediakan pertama adalah nomor invoice,
sama dengan dolar pos, kemudian bracket kita kasih kutip nomor invoice, kemudian titik koma. Ini saya akan copy saja dan kita ganti di sini. Tadi adalah yang namanya nama pengirim, di bawahnya itu email. Nah, jadi kita seperti ini, kita coba rapikan sedikit. Oke, udah kita sediakan. Nantinya kita akan kirim nilai nomor invoice, nama pengirim, dan emailnya. Nah, jadi di bagian set from ini sudah kita atur ya. Add address ini kan tujuan kemana nih? Ini kita ganti saja dengan dolar email. Namanya tadi ya adalah dolar nama pengirim. Oke, jadi nanti otomatis dia mengirimkan ke sana. Jadi misalkan nanti diisikan Budi, Joko, ataupun yang lain, dia nanti otomatis terkirim ke email yang sudah kita atur di sini. Oke, kemudian di bagian konten ini is HTML true, supaya nanti format email yang dikirimkan itu adalah format HTML. Kita bisa mengirimkan misalkan tag H1, H2, H3 dan lain sebagainya ke dalam isi pesannya. Nah, untuk di sini mail subject ini adalah judul dari pesannya. Ini kita bisa atur dengan nama misalkan konfirmasi pembayaran dari localhost, misalkan seperti ini. Kemudian bodinya, nah bodinya ini adalah pesannya ya. Jadi kita bisa masukkan di sini mungkin bodinya itu adalah halo admin, ada pesanan baru dengan nomor invoice. Yang bisa kita kasih tanda kutip titik kutip. Kita masukkan dengan nama tadi dolar invoice ya, nomor invoice seperti ini. Nah, kemudian ALT body kita nggak pakai, jadi ini akan saya coba hapus saja lah. Email send. Nah, echo-nya ini kita bisa nanti atur nih dengan perintah if tanda seru dolar mail, itu kita ambil aja di sini nih supaya cepat. Seperti ini. Jadi kalau misalkan emailnya itu gagal, kita akan beri jangan gagal, kita langsung saja seperti ini. Kita akan echo kan message has been sent seperti ini. Tapi kalau misalkan dia gagal, kita akan masukkan yang namanya error seperti ini ya. Echo-nya ini kita masukkan ke sini. Di sini kita saya coba buang karena kita akan sedikit modifikasi. Nah, di bagian atas ini tadi kita nggak pakai try, kita akan coba tangkap untuk yang namanya apakah form yang diisi yang dikirim memang melalui form submit secara prosedur yang sudah kita tentukan di sini ya. Jadi nanti harus menekan tombol kirimnya dulu. Caranya adalah kita bisa masukkan perintah if is set $_post bracket kutip, masukkan di sini adalah submit, nama si buttonnya tadi. Kemudian di bagian bawah kita kasih open bracket seperti ini. Di bagian bawah sini kita kasih tutup. Nah, jadi kalau misalkan tombolnya itu ditekan, maka akan diproses untuk pengiriman email. Tapi kalau misalkan tidak, kita kasih di sini keterangan echo tekan dulu tombolnya bos. Oke, kita simpan. Nah, ini kan kita coba nih ya, kita udah siapkan scriptnya. Kemudian di bagian halaman index saya reload dulu, kita tes 1, 2, 3 seperti ini. Nama pengirim misalkan Muhazmi, email saya adalah Ampera Coding saja. Oke, kita klik kirim ya. Nah, dia memproses. Kalau dia berhasil nanti muncul. Nah, ini kita coba lihat message has been sent. Kenapa dia muncul seperti ini? Ini adalah debuggingnya. Jadi kalau kita lihat di bagian atas ini tadi SMTP debug ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin menampilkan, ini tinggal dikasih komen saja seperti ini. Oke, di garis miring 2 kita simpan, nanti otomatis dia nggak tampil. Ini saya contohkan lagi ya. Ini saya kirim lagi nomor invoice-nya misalkan seperti ini saja. Kirim. Dia memproses. Nah, message has been sent ya. Kalau kita lihat di email Gmail saya Ampera Coding, kita lihat masuk nggak tuh email yang kita kirim ke form tadi. Nah, ini udah masuk ya. Konfirmasi pembayaran dari localhost. Nah, ini udah tampil nih. Halo admin, ada pesanan baru dengan nomor invoice 128. Yang ini juga tadi udah masuk ya.
Jadi proses untuk pengiriman email dari localhost dengan bahasa pemrograman PHP udah berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin memodifikasi, misalkan di bagian pesannya itu ingin dikasih contoh, ini kita akan sedikit custom ya. Ini saya cut dulu, kita kasih H1. Oke, seperti ini. Pada bagian ada pesanan baru ini kita akan turunkan ke bawah nih. Kita kasih tag P saja. Seperti ini. Nah, kita simpan, kita coba lagi ya. Ini kita ganti dengan nama konfirmasi pembayaran telah berhasil. Simpan. Kemudian kita reload nih ya, refresh, continue. Nah, konfirmasi pembayaran telah berhasil. Kalau kita lihat di email, ini muncul kayak 2922. Oke, coba kita lihat yang ini. Nah, udah berhasil ya, udah berubah halo adminnya menjadi penambahan H1 di sini. Kalau kita lihat di sini, dia belum berubah nih. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah untuk tutorial tentang bagaimana cara mengirimkan email dengan PHP mailer melalui ataupun dari localhost ya. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.